Mbak Lala, kita mulai aja ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara kajian semangka sesi 1 yang diselenggarakan oleh Kipaska Undip. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenalkan teman-teman semua, saya Mista Ardianti, insya Allah akan menjadi moderator pada kajian sore hari ini. Mana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam menuntut ilmu, apalagi di kondisi seperti ini. Tentunya kita sangat mudah untuk mendapatkan ilmu dimanapun dan kapanpun. Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama akan pembukaan, kemudian tilawah Quran, yang ketiga sambutan dari ketua panitia, kemudian nanti ada dua materi ya pada hari ini. Materi yang pertama dengan tema menjadi muslimah produktif, why not, dengan pemateri Mbak Epika dan Mbak Norma. Kemudian nanti ada materi 2 tentang twin planner yang akan disampaikan oleh Mbak Dia Rahmawati. Kemudian ada sesi tanya jawab di akhir materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Taskia. Kepada Mbak Taskia dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun walami wa ma yasturun. Ma bi'abati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftuun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin manna'in bil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dzalika zanim an kana zamalun wa banin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman
dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Taskia yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibacakan akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia. Kepada Mbak Nur Amala, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Miftah. Suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, atas segala nikmatnya lah kita bisa berkumpul dalam acara Semangka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Mbak Norma, Mbak Etika, dan Mbak Diah yang akan sharing ilmu ya kepada kita semua. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat ya, tentang produktivitas muslimah gitu. Dan selain itu juga di sesi-sesi berikutnya di Semangka itu ada tentang gizi prakonsepsi. Semoga itu bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berprestasi. Selanjutnya lagi ada materi tentang sahabiah, itu akan membimbing kita atau mengarahkan kita tentang contoh-contoh muslimah terdahulu ya yang luar biasa tangguhnya. Jadi apa acara Semangka ini dilaksanakan berdasarkan hadis Rasulullah bahwa wanita itu parameter baik atau buruknya suatu negara. Jadi kami ini bermaksud untuk membersamai teman-teman semua agar kita itu bisa bersama-sama menjalani peran wanita sebagai wanita yang baik sehingga negara kita, tentunya negara Indonesia menjadi negara yang baik. Tentunya dengan bekal ilmu agar kita semua ini bisa menjadi wanita yang bisa menjalankan perannya dari segi produktivitasnya, kesehatannya, dan ketangguhannya dalam menjalani berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah, semoga ilmunya yang nanti di-sharingkan bermanfaat. Dan kami sebagai panitia memohon maaf yang setulus-tulusnya karena banyak kekurangan mungkin yang dari kami. Dan semoga acara ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai masalah produktivitas, kesehatan, dan bahkan teladan muslimah pada zaman sahabiah. Harapan kami sebagai panitia, semoga teman-teman bisa istiqomah mengikuti seri-seri Semangka ini sebagai bekal dalam menjalani peranan muslimah yang begitu luar biasa. Dari saya cukup sekian. Selamat menikmati suguhan dari kami Kipaska dalam acara Semangka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Amala untuk sambutannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari setiap acara yang akan diselenggarakan oleh Kipaska. Untuk perkenalan, kami akan memutarkan video Kipaska kepada teman-teman semua. Jadi di sini kami akan memperkenalkan apa sih Kipaska itu dan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Silakan Mbak Vita atau Mbak Lala untuk menampilkan videonya.
Baik, karena terkendala teknis, insya Allah perkenalannya bisa kita lanjut nanti saja ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti ya. Materi kita pada hari ini tentang bagaimana menjadi muslimah produktif, tapi juga penuh keberkahan di dalamnya. Seperti kita ketahui bersama ya teman-teman, insya Allah 2 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021 ini, tahun yang masih di masa pandemi, yang kita tidak pernah menyangka akan ada pandemi di tahun ini, di tahun sebelumnya dan sampai tahun ini. Mungkin rencana-rencana yang sudah kita susun itu terpaksa harus tertunda atau bahkan tidak terlaksana gitu karena adanya pandemi ini. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2022 kita sebagai muslimah bisa mempersiapkan diri untuk senantiasa produktif dalam keberkahan. Nah, untuk tahu sih bagaimana caranya kita menjadi muslimah yang senantiasa produktif dalam keberkahan, pada kesempatan kali ini sudah ada 2 pemateri yang luar biasa. Ada Mbak Etika dan Mbak Norma. Kalau saya boleh share sedikit ya tentang Mbak Etika dan Mbak Norma ini, ternyata keduanya adalah kembar, twin. Jadi punya hobi yang sama atau punya aktivitas yang sama ya Mbak Norma dan Mbak Etika. Boleh kita sapa dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Norma dan Mbak Etika. Jadi sama-sama penulis ya Mbak, dua-duanya luar biasa. Dengan Mbak Etika sudah lebih dari 20 buku, kemudian Mbak Norma sudah lebih dari 50 buku. Untuk lebih lanjut, kita langsung mulai saja ya Mbak, biar teman-teman bisa banyak belajar dari Mbak Etika dan Mbak Norma. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Saya sambil izin share screen ya. Untuk awalan silakan Kak Norma yang mengawali. Silakan Mbak. Wah, ada si kecil. Ya, sebelah ada si bocil ya. Jadi nanti kalau ada iklan-iklan harap maklum. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari yang sejuk ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertatap muka secara virtual gitu ya, untuk saling thalabul ilmi, saling sharing, kemudian kita bisa saling berbagi kayak gitu. Dan semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu kaya akan rasa syukur gitu ya atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, selanjutnya selawat serta salam marilah kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dan bersyafatnya sampai nanti di akhir. Nah, untuk terima kasih teman-teman dari Kipasca Undip ya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalan singkat terlebih dahulu. Saya Norma Ambarwati gitu ya. Yang punya nama pena Norma Kusafisena. Untuk saat ini aktivitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 1 balita dan 1 bayi kayak gitu. Nah, terus aktivitas yang lain, saya mengelola sebuah komunitas penulis cilik yang saya beri nama DNA Writing Club sejak tahun 2013. Nah, saat ini saya tinggal di Semarang, deket ya sama Undip. Jadi dan kalau dulu alumni UNS ya, Universitas 11 Maret di Solo. Nah, suami yang alumni Undip gitu, dan kami pun sering kok main ke Undip. Nah, ya nanti bisa di follow ya di Instagram saya @kusafisena. Untuk Kak Etika silahkan memperkenalkan diri sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau
ke Norma tadi nama aslinya, nama lengkapnya itu Norma Ambarwati. Kalau saya Etika Suryandari. Mungkin secara apa namanya kata atau kalimatnya itu agak berbeda ya. Kalau kembar kan biasanya contohnya Rina, Rini gitu kan. Ini beda tapi dari maknanya itu sama. Itu pemberian dari almarhum Bapak. Kalau nama pena saya, nah karena kembar dan namanya kurang mirip gitu ya, jadinya untuk nama pena kami buat mirip, jadi Etika Aisyah Afisena dan Norma Keisha Afisena. Nah, kalau aktivitas sehari-hari, saya sebagai statistisi atau ASN ya, sebagai PNS di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2009. Dan selain menulis, saya juga mencoba untuk bisnis online sejak tahun 2014. Sampai sekarang itu saya punya toko online namanya Super Twin Shop karena memang membawa ikon kembar ini ya Super Twin gitu. Selain itu saya juga sebagai blogger muslimah sejak 2008. Itu mungkin perkenalan singkat, bisa dilanjutkan dengan materi dari Kak Norma. Okay. Next, Nico. Nah, ini ada beberapa karya kami. Ada beberapa karya kami ya yang sudah bisa dinikmati ya gitu. Jadi alhamdulillah kami sudah menulis, kalau sudah menulis buku itu sejak kuliah gitu ya. Ini si bocil pengen ikut tampil. Nah, jadi alhamdulillah sudah beberapa karya yang kita hasilkan. Ini sih Kakak itu sendiri. Nah, dan satu karya solo perdana saya yaitu judulnya Beauty Janati, ini tentang motivasi muslimahan kayak gitu. Kalau Etika judulnya The Spirit of Solikah waktu itu. Dan ini sudah sejak lama ya kayak kita nulis gitu. Iya, 2000 mulai dibukukan itu 2011. Ya, mulai fokus nulis buku itu mulai fokusnya 2011, gabung di beberapa antologi, kemudian berikhtiar ya berazam nulis buku solo sendiri kayak gitu. Tapi kebanyakan kita nulis duet ya. Iya, kebanyakan nulis duet dan alhamdulillah ya banyak apa ya diterima dengan bagus ya gitu. Dan insya Allah semoga terus istiqomah untuk produktif berkarya, salah satunya dengan produktif melahirkan buku. Nah, next, Etika. Nah, ini ya sebelum kita ke materi inti, bahwasanya kita ini mengingatkan ya, kita kembali mengingatkan bahwasanya halo bocil. Inilah alur hidup kita gitu ya. Ada masa lalu, kemudian ada masa sekarang dan masa depan. Nah, kalau di masa lalu itulah masa yang sudah pernah kita lalui gitu ya, dan itu nggak mungkin kita ulang kembali gitu. Nah, masa kini ya detik ini, saat ini kita lagi bareng-bareng, lagi online bersama, lagi belajar bersama, lagi sharing-sharing bareng. Nah, inilah masa kini, detik saat ini juga yang kita alami. Bukan 5 menit yang lalu itu kita sudah tidak bisa mengulanginya lagi, ya. Tapi kita masih punya masa depan yang merupakan hasil dari apa yang kita lakukan di masa kini. Nah, harapannya pasca ini ya, pasca kita pertemuan, semangatnya tidak hanya setelah acara ini selesai aja gitu ya, tapi kemudian bisa istiqomah di hari-hari berikutnya. Gitu. Dan ketiga, alur hidup kita ini itu akan sangat melekat dalam keseharian kita gitu ya. Next. Dan inilah perjalanan panjang yang akan kita lalui. Dan kita saat ini lagi di titik yang ketiga. Masih panjang untuk sampai nanti kita ke kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Dan semoga dunia ya saat ini kita jalani itu menjadi salah satu sarana kita menyiapkan bekal, mengumpulkan sebaik-baik bekal untuk menyiapkan kehidupan yang abadi nanti. Saat ini kita lagi ada di alam dunia. Kemudian tentu saja ya kita butuh bekal yang baik
Kakak Soli, duduk baik, Nak. Bocil. Ayo Nah, bocil. dan Anda ya, kita sebagai seorang manusia, kakak, duduk dulu. Nah, kita ya sebagai seorang manusia dilengkapi 3 potensi yang telah Allah beri, kayak gitu ya. Ya, sebagai seorang muslimah kita punya 3 potensi yang sama, yaitu jasadiah, fitriyah, dan ruhiyah. Kita punya fisik, alhamdulillah, setiap hari kita harus mensyukurinya. Kita punya fisik yang lengkap, kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya organ tubuh yang lengkap, kayak gitu ya. Kita punya tulang yang menggerakkan badan kita sehingga kita bisa beraktivitas. Itu memang harus benar-benar kita syukuri. Juga kita punya fitriyah, kita punya potensi fitriyah, yaitu otak. Yang ini membedakan diri kita dengan makhluk Allah yang Otak lain. gembul. Kita memberikan, kita mempunyai otak yang membedakan diri kita ya sebagai manusia dengan makhluk Allah yang lain. Ya, kita bisa berpikir, kita bisa membedakan baik dan buruk, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, kayak gitu. Nah, itulah potensi yang harus benar-benar kita optimalkan. Nah, dan potensi yang ketiga itu ruhiyah. Kita punya ruh yang menjadi apa ya? Dan ruhiyah ini harapannya harus senantiasa sehat, kayak gitu ya. Yang semoga senantiasa terkoneksi dengan pencipta kita. Dan inilah ketiga potensi yang kita harus benar-benar sadari itu melekat erat dengan diri kita, dan ruhiyah ini yang membuat kita itu bernyawa gitu ya. Kita masih memiliki kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri karena kita punya potensi ruhiyah. Nah, selanjutnya, nah apa aja sih peran kita sebagai seorang muslimah? Kalau secara global, secara umum gitu ya, ada 4 peran kita sebagai seorang muslimah. Pertama, peran kita sebagai seorang anak, ya, kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Kemudian peran kita sebagai seorang istri ketika nanti Allah takdirkan kita akan menikah. Kemudian kita mempunyai peran yang ketiga, ya, sebagai seorang ibu ketika Allah amanahkan putra putri kepada kita ya setelah menikah nanti. Kemudian yang keempat sebagai anggota masyarakat. Nah, peran-peran ini ya sebagai anggota masyarakat tentu ya kita ada 2 ranah yang akan kita jalani, yaitu ranah domestik dan ranah publik, kayak gitu. Nah, ketika kita harus menjalani peran di ranah domestik, tentu itu adalah apa ya, ladang pahala kita, gitu ya. Dan kan sebagai istri, sebagai ibu, gitu ya. Bentar ya. Nah, ketika kita menjalankan peran di ranah publik gitu ya, entah itu sebagai anggota masyarakat dan kita memiliki amanah, misal saya contoh yang simpel di pengurus PKK, kalau sama emak gitu. Atau mungkin ketika harus bekerja gitu ya, muslimah yang bekerja, dan mungkin dengan beragam profesi gitu ya, mungkin dokter, dosen, atau pengusaha gitu. Nah, itu harus kita jalankan dengan seimbang kayak gitu. Ya, harapannya peran-peran kita dimanapun itu menjadikan diri kita itu semakin dekat dengan Rob kita gitu. Saat menjalankan peran kita sebagai seorang anak, ya kita harus berusaha menjadikan diri kita itu anak-anak yang solihah. Karena kita tahu ya bahwasanya doa anak yang solihah itu adalah doa yang luar biasa, gitu, yang menjadi amalan yang tidak pernah terputus. Gitu. Kemudian ketika menjalankan peran sebagai istri, ya kita belajar bagaimana sih cara menjadi seorang istri yang solihah itu, gitu ya. Harus taat kepada suami, kemudian bagaimana menyeimbangkan peran ya sebagai diri sendiri, kemudian sebagai seorang ya ketika menjadi istri kan kita jadi beragam ahli gitu ya, karena sosok muslim itu kan ciri khasnya multitasking ya. Dia jadi bendahara rumah tangga, jadi koki di rumah kayak gitu. Nah, banyak sekali peran gitu. Nah, mungkin ya teman-teman yang saat ini belum menikah benar-benar mempersiapkan jika nanti Allah takdirkan menjalankan amanah menjadi seorang istri. Pun demikian ya ketika yang sudah menikah, kemudian mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menjadi seorang ibu gitu. Karena memang
proses belajar kita adalah proses panjang hayat gitu ya, dengan segala peran yang nanti akan kita sandang. Semangat belajar, semangat untuk terus memperbaiki diri, semangat untuk terus meningkatkan kapasitas diri itu harus senantiasa ada dalam diri kita. Menjadi sosok yang produktif, gitu. Jangan sampai ketika pas dulunya masih mahasiswa semangat banget tuh berdakwah gitu ya, semangat banget tuh untuk apa ya, misalnya menghasilkan karya kayak gitu. Tapi kemudian ketika sudah jadi ibu itu kemudian spiritnya melempem gitu dengan alasan apa sudah direpotkan dengan bayi, direpotkan dengan anak, direpotkan dengan cucian yang sebelum dan sebagainya gitu ya. Dan seabrek urusan domestik kemudian menjadi luntur semangat berdakwahnya. Padahal ketika kita sudah menyandang gelar sebagai seorang istri, seorang ibu itu justru semangat terus produktif itu harus senantiasa ada. Lanjut, kita. Nah, silahkan bertanya pada diri sendiri ya, pada diri masing-masing. Mau jadi apa sih kita? Gitu. Apakah pembaca sejarah, atau mungkin saksi sejarah, apakah pencetak sejarah? Silahkan dipilih. Gitu. Itu pilihan masing-masing. Dan tentu saja setiap pilihan itu mensyaratkan konsekuensi ya, nanti akan ada konsekuensi masing-masing. Kita mau jadi pembaca sejarah atau saksi sejarah atau pencetak sejarah itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya sama kayak kita pengennya ya, kita punya cita-cita dan kita ingin jadi tidak hanya sekedar jadi pembaca sejarah atau saksi sejarah, kita ingin itu sosok penggerak gitu ya, dengan menjadi seorang pencetak sejarah. Jadi harapannya ada sesuatu yang bisa kami wariskan gitu ya ketika jatah hidup kami di dunia ini kelak habis gitu. Nggak hanya kalau saya sih ketika ditanya gitu ya, kenapa sih nggak kita harus produktif, kenapa sih nggak kita harus punya karya di sini nggak melulu tentang buku ya gitu. Jadi karya sesuai potensi masing-masing aja, bisa dari yang hobi masak bisa bikin kue ya, bisa bikin masakan yang lezat gitu. Mungkin yang punya hobi melukis bisa menghasilkan gambar-gambar yang berkualitas gitu. Yang suka nulis bisa bikin paper yang berkualitas yang bisa dibaca banyak orang dan mendapatkan manfaat. Kalau saya sendiri ketika ditanya kenapa kita harus produktif, harus punya karya gitu, karena saya ingin ya, saya punya cita-cita ketika jatah hidup saya nanti di dunia ini habis, saya tidak ingin dikenang orang itu hanya dari 3 kalimat saja. Apa aja itu? Nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Itu memang harus ada sesuatu yang saya wariskan. Karena saya mengenal diri saya dengan potensi yang Allah kasih, itu salah satunya menulis, ya saya harus produktif berkarya di ranah itu, ya, dengan jadi seorang penulis buku. Gitu. Salah satunya nanti ya, The Clean Planner ini salah satu karya yang hadir di penghujung 2021. Nanti selanjutnya. Nah, mungkin ini oh iya, saya juga pakai headset kok. Kayak gitu ya, cek. Udah stabil suaranya. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Etika untuk melanjutkan formula super ala seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini formula super ya. Ini yang merumuskan saya dengan Kak Norma. Jadi seperti waktu kami lulus kuliah pada tahun 2009. Jadi ketahuan ya angkatan berapa gitu. Jadi bagaimana sih kita menjadi seorang muslimah yang produktif gitu ya, yang aktif, tapi juga tetap dalam bingkai keberkahan gitu ya, dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Nah, dari kami itu ala kami ini ada formula super yang S-nya itu adalah siapkan diri dengan optimal, U-nya ukurlah potensimu, kemudian manfaatkan, P-nya planning hidupmu dengan smart, kemudian E-nya energimu temukan dari para inspirator,
dan R, raih prestasi emasmu. Nanti insya Allah materinya bisa kami share juga ya, biar formula super ini bisa terus disebarkan gitu. Oke, kita akan membahas S, siapkan diri dengan optimal. Nah, dalam mempersiapkan diri dalam berbagai aktivitas, apapun peran yang saat ini teman-teman yang kita jalani saat ini, yang sangat penting untuk dilakukan, pertama sekali itu adalah selalu melibatkan Allah gitu ya. Jadi ini ada libatkan Allah sejak langkah pertama. Kita mulai setiap aktivitas itu dengan membaca basmalah, kemudian selanjutnya dengan senantiasa meluruskan niat gitu ya. Meluruskan niat tidak hanya meluruskan niat saja, tapi kami tambahkan dengan meluaskan niat. Niat yang lurus kita sama-sama sudah tahu ya, bahwa segala amal, segala aktivitas kita itu yang pertama banget itu adalah tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya untuk Allah gitu ya, didasarkan untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah itu setiap aktivitas itu akan bernilai ibadah gitu. Tapi ketika itu diniatkan untuk mendapatkan pujian, diniatkan untuk mendapatkan sesuatu, dan apalagi diniatkan untuk diniatkan untuk selain Allah, itu kan sudah menyimpang gitu ya. Nah, selain meluruskan niat, mungkin bahasan tentang niat yang lurus sudah sering kita dengar juga ya. Nah, yang kedua, kita dalam aktivitas kita juga harus meluaskan niat. Jadi tidak hanya niat yang lurus, tapi niat yang luas. Maksudnya di sini bahwa apapun yang akan kita lakukan itu setidaknya itu berdampak kepada tidak hanya untuk diri sendiri gitu ya, tapi juga untuk orang lain. Itu karena ketika aktivitas itu memberikan dampak positif, ini dampaknya dampak positif ya, bukan dampak negatif gitu. Jadi ketika aktivitas kita memberikan dampak yang luas, tentunya akan memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak juga. Nah, yang ketiga yaitu fokus. Dalam mempersiapkan diri kita sebagai seorang muslimah yang produktif, kita harus fokus. Kita mau fokus dalam aktivitas kita fokus. Ketika kita melaksanakan sesuatu itu setengah-setengah, maka hasilnya juga akan setengah-setengah gitu. Ketika kita melaksanakan apapun amanah atau aktivitas kita dengan 100% gitu ya, dengan mengoptimalkan potensi yang kita miliki secara totalitas, memfokuskan diri untuk melakukan yang terbaik, itu tentu hasilnya juga akan 100%, hasilnya akan maksimal gitu ya ketika kita bisa fokus. Contoh sederhana misalnya ketika kita ingin melakukan perjalanan misalnya ya dari Semarang ke Jakarta gitu ya. Tujuan kita jelas tuh ke Jakarta. Nah, kalau kita nggak fokus, kita akan bisa mampir-mampir dulu nih, misalnya mampir ke Jogja, mampir ke mana ya? Misalnya mampir ke Bogor misalnya ke Bandung gitu. Jadi dan itu akan memberikan dampak negatif gitu. Misalnya waktu jadi lebih lama, kemudian tenaga jadi lebih capek, kemudian mungkin kos atau biaya yang kita keluarkan lebih banyak seperti itu. Jadi ketika kita tidak fokus, maka hasilnya pun tidak akan maksimal gitu, dan energi yang dikeluarkan pun akan jauh lebih besar dan mungkin justru malah sia-sia. Oke, selanjutnya U ya. Tadi S, siapkan diri dengan optimal. Yang kedua U, ukurlah potensimu kemudian manfaatkan. Jadi sebagai seorang muslimah kita harus bisa mengenal diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita yang mengenal, siapa lagi gitu, masa orang lain gitu, masa sahabat kita, justru sahabat kita lebih kenal diri kita daripada diri kita sendiri gitu ya. Nah, apa sih yang perlu kita kenal dari diri sendiri? Yang pertama itu karakter. Jadi karakter positifnya apa yang kita miliki, karakter negatifnya apa yang kita miliki. Kalau perlu dicatat gitu ya. Mungkin ini nanti bisa jadi PR juga buat teman-teman yang gabung di kajian sore ini. Catat gitu ya, apa sih karakter positif diri kita, kemudian karakter negatifnya apa. Misalnya karakter positif, semangat, terus antusias, kemudian rajin misalnya gitu. Karakter negatif suka menunda misalnya kayak gitu. Nah, catat aja semuanya, dan ketika kita sudah tahu nih karakter kita apa, kita akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan dengan karakter positif gitu. Dan yang karakter negatif bisa kita
kurangi dan sebisa mungkin justru kita hilangkan gitu. Kita ganti dengan karakter-karakter yang positif. Nah, yang kedua, kita sebagai seorang muslimah kita juga harus bisa mengenal potensi diri kita sebagai seorang muslimah dalam aktivitas atau peran kita itu apa. Misalnya, kalau saya pribadi gitu ya, saya bisa mengukur potensi saya itu, saya menulis nih gitu, menulis, kemudian saya bisa jualan misalnya, bisnis gitu ya, dari zaman kecil dulu. Kemudian saya juga punya potensi misalnya berkomunikasi dengan orang lain misalnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin catat gitu ya, catat. Bahkan dulu waktu saya kuliah, saya pernah, karena saya mahasiswi matematika ya, jadi pernah belajar tentang bikin kuesioner gitu ya. Jadi saya pernah membuat kuesioner. Saya kayak Norma juga ya, kan Norma juga ya dulu. Nah, jadi kami membuat kuesioner, isinya itu kita tulis kata sifat manusia dari A sampai Z, kemudian teman-teman sekitar kami itu kami bagikan gitu. Kami bagikan etika dan norma menurut pandangan teman-teman itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita itu mengenal karakter sekaligus potensi ya. Jadi cara mengenalnya selain kita merenung gitu ya, potensiku ini, kita juga bisa meminta orang lain untuk menyebutkan, atau kita bisa bertanya ke orang lain. Nah, itu dulu sampai saya sebar polling gitu ya. Bagaimana sih karakter saya dan norma itu di mata teman-teman, dan potensi dari situ juga kami bisa menggali potensi. Ternyata memang jadi kayak ini ya, apa sih istilahnya, branding gitu ya, branding kita. Branding yang akan melekat ke kita itu, ya ini misalnya sebagai penulis misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, passion gitu. Passion itu sesuatu yang ketika kita kalau saya bilang tuh, ketika kita tinggalkan itu justru akan membuat aktivitas kita itu ada yang kurang gitu. Misalnya passion saya menulis, misalnya sehari tidak menulis, ada something yang hilang, sesuatu yang kurang nih gitu. Misalnya passion yang lain olah data gitu misalnya, kalau saya sehari nggak ngolah data, itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang muslimah dalam membantu membuat kita semakin produktif itu adalah kita mengenal karakter, mengenal potensi, dan kemudian merumuskan apa sih passion kita gitu. Ketika kita bisa setidaknya ketiga ini kita tahu, itu akan memudahkan gitu. Bahkan ketika misalnya saya tahu nih karakter saya itu, misalnya karakter saya semangat, potensi saya adalah menulis, dan passion saya memang di dunia tuh menulis gitu ya. Maka saya akan berusaha untuk selalu produktif dalam menulis gitu. Itu kan jadi bisa saling berkaitan gitu dan saling menunjang satu sama lain. Oke, selanjutnya nanti teman-teman ya, jadi PR ya. Nanti kita bisa sharing atau bisa japri gitu ya ke kami. Kalau misalnya mengalami kesulitan atau mungkin share gitu ya, share saya punya karakter ini dan potensi ini, tapi kok masih merasa kurang produktif nih, misalnya kayak gitu, nanti bisa share aja. Kemudian yang P tadi, setelah U kemudian P, planning hidupmu dengan SMART. Mungkin teman-teman yang di sini sudah sering ya, apa itu SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, ketika kita membuat planning atau membuat rencana hidup gitu ya, sebaiknya minimal 5 hal ini terpenuhi. Jadi spesifik, misalnya kita membuat planning besok misalnya, yang terdekat aja besok, kemudian seminggu ke depan, kemudian setahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya, itu dibuat dengan spesifik gitu ya. Nah, nanti mungkin pembahasannya ada di belakang. Kemudian juga terukur, misalnya terukurnya contoh sederhana misalnya dalam misalnya pengen menikah gitu ya. Sebenarnya menikah tidak sekedar ingin sih gitu, tapi juga harus siap. Nah, jadi menikah dengan ikhwan atau dengan laki-laki yang karakternya ini gitu, pada saat saya berusia misalnya seperti itu. Bukan bermaksud mendikte Allah atau apa gitu ya, tapi ini sebagai bentuk mengukur
diri kita sendiri gitu ya. Karena misalnya kalau dalam hal menikah itu kan kita harus siap ya, tidak hanya sekedar ingin seperti yang saya bilang tadi, tapi kita juga bagaimana sih parameter siap menikah dari setiap muslimah itu kan pasti beda-beda. Nah, bagaimana kita membuat parameter itu lebih spesifik. Jadi misalnya kita menginginkan karakter seorang pendamping hidup yang solih misalnya, ya kita juga berusaha mensalihkan diri kita gitu. Kemudian measurable, terukur. Tadi ya sudah, misalnya terukurnya dari segi waktu, dari segi jumlah kayak gitu. Kemudian achievable itu yang mungkin atau bisa tercapai gitu ya dalam kapasitas kita sebagai seorang manusia gitu, bukan yang kalau istilah sekarang tuh ngadi-adi gitu. Bukan yang tidak terjangkau gitu. Kemudian relevan dengan kondisi kita. Terus time bound tadi juga sudah saya jelaskan, ada kayak deadline atau batasan waktu yang itu bukan sesuatu yang saklek gitu ya, tapi itu menjadi kayak semacam garis finish, meskipun itu kalau dalam istilah menulis mungkin itu seperti tanda koma sebelum sampai ke titik gitu. Jadi sebagai batasan yang membuat kita semangat untuk mengejar gitu, garis koma tanda koma yang mungkin bisa dibilang garis finish juga, bagaimana kita mengejar untuk mewujudkan impian itu. Kalau contoh sederhana misalnya saya menulis buku berjudul titik-titik dan naskah selesai pada tanggal gitu. Jadi time bound-nya tanggal itu gitu. Oke, next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ini ada yang tahu ya? Pasti semua tahu ya, E sama dengan MC kuadrat itu adalah rumus Einstein, rumus relativitas. Nah, kalau ala super twin, E sama dengan MC kuadrat itu E-nya energi atau potensi yang tadi disebutkan Kak Norma di awal ya, potensi jasadiyah, fikriyah, ruhiyah yang kita miliki. Kemudian M itu masa atau waktu, dan C itu cara. Nah, dalam rumus ini E sama M itu kan satu ya, cuma satu, sementara C itu ada kuadratnya. Nah, C-nya itu kan ada kuadrat, berarti dia beda sendiri nih dari E sama M. Nah, artinya E, energi atau potensi yang kita miliki sebagai seorang muslimah tadi sama, semua punya potensi jasadiyah, fikriyah, dan ruhiyah gitu ya. Kemudian M, masa atau waktu kita juga sama gitu. Sehari 24 jam, sejam 60 menit dan seterusnya. Nah, C, cara untuk memanfaatkan potensi, cara untuk memanfaatkan waktu itu yang membuat setiap kita itu berbeda. Misalnya saja hari ini gitu ya, ada yang tadi pagi bisa bangun jam 3 pagi, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Itu kan dia memanfaatkan potensi dia secara fisik, kemudian ruhiyah dan akal gitu ya, atau fitriyah dia untuk bangun di sepertiga malam, kemudian ruhiyahnya insya Allah meningkat juga. Itulah dia memanfaatkan waktu dan potensi dia untuk menghidupkan sepertiga malam. Tapi ada juga yang tadi pagi itu subuh aja telat gitu ya, bangun sholat subuh jam 5:30 misalnya. Itu kan sebenarnya kan dia juga punya potensi fisik, dia punya waktu yang sama, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin, sehingga dia melewatkan sepertiga malam yang itu penuh keberkahan. Seperti itu contoh sederhananya ya. Nah, dalam hidup ini kalau kami bisa merumuskan itu, dalam merencanakan sesuatu ya, kita ada plan to be, rencana untuk menjadi, mau menjadi apa kita, kemudian plan to do, apa yang akan kita lakukan untuk menjadi sesuatu itu, dan plan to have, apa yang akan kita miliki. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari dalam kehidupan ini ya, sejatinya tuh kita berada dalam sejatinya kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar gitu ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah meninggal nanti. Nah, dari ketiga pertanyaan itu kemudian dipadukan dengan rencana-rencana ini, itu akan membuat aktivitas kita insya Allah dalam keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah gitu ya. Jadi kita selalu mengingat apa sih tujuan kita diciptakan, kemudian
apa yang kita lakukan sekarang ini diterima atau enggak ya sama Allah gitu. Kemudian nanti ketika kita meninggal, sementara bekal kita itu adalah amal. Nah, bekal yang kita kumpulkan sampai sekarang ini sudah cukup atau belum ya untuk membawa kita ke surga gitu misalnya kayak gitu. Jadi plan to have, plan to be, dan plan to do atau rencana hidup kita yang dituangkan dalam 3 diagram ini itu bisa kemudian mendorong kita untuk selalu beraktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi intinya pantang hidup dengan sia-sia. Nah, ini contoh yang pernah saya buat waktu kuliah gitu. Jadi pernah membuat dream board gitu ya, dream board rencana hidup gitu ya dari tahun 2009 sampai 2012. Alhamdulillah meskipun tidak tepat waktu time bound-nya gitu ya, ada yang tepat waktu, ada yang tepat gitu. Kita kan memang tugasnya adalah berencana ya, dan tapi tetap rencana Allah itulah yang terbaik untuk kita. Tapi kita setidaknya kita punya semacam peta hidup gitu. Jadi dan rambu-rambu kita kan tentu Al-Quran dan hadis ya, dan dari situ kita bisa semakin sadar, oh hidup kita yang sementara ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan planning-planning yang telah kita buat ini. Nah, bahkan saya juga membuat journey of my life itu dari mulai hari, sebenarnya di sebelah kirinya itu ada lagi hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini mau ngapain gitu. Jadi kita benar-benar tadi ya, potensi waktu yang sama yang dimiliki oleh setiap orang itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu, sesuai dengan peran kita baik di ranah publik atau ranah domestik. Nah, bahkan saya untuk mungkin bisa menjadi insight gitu ya buat teman-teman yang atau adik-adik mahasiswa khususnya, waktu saya menyusun skripsi maupun tesis itu saya sampai membuat rencana harian, rencana pekanan apa sih target yang saya capai gitu, sehingga tesis atau skripsi itu bisa selesai dalam waktu yang singkat gitu. Pokoknya hidup itu harus serba kita yang mengatur gitu ya, kita yang mengatur kita mau melakukan apa. Nah, ini contoh isian yang ada di The Twin Planner yang saat ini yang ditulis oleh Super Twin dan Kak Diah juga. Salah satu poinnya itu adalah my goals gitu ya. Apa sih tujuan hidupmu gitu? Apa sih rencana hidupmu? Dan ini akan membantu kita untuk merumuskan gitu ya dengan detail apa sih yang kita akan lakukan gitu, baik dari sisi spiritual, kemudian dari sisi personal, bagaimana kita mengembangkan diri kita gitu ya, sesuai potensi tadi, kemudian bagaimana secara profesional dalam peran-peran kita, kemudian finansial, bagaimana kita mengatur keuangan, itu sangat penting ya. Kemudian sosial gitu ya, bagaimana kita berinteraksi karena kita sebagai makhluk sosial juga. Terus, nah tadi waktu dulu saya menulis itu secara manual gitu ya. Sekarang sudah dibantu nih, sudah banyak sebenarnya agenda-agenda atau planner-planner di luar sana yang sangat membantu kita gitu. Tinggal bagaimana kita mau untuk menuangkan itu gitu. Nah, kita bisa membuat jadwal harian, kemudian di jadwal mingguan, jadwal bulanan, itu akan membuat insya Allah kita akan terdorong untuk disiplin gitu. Disiplin memanfaatkan waktu yang jatahnya itu sama, sehari 24 jam. Gitu. Nah, kemudian tadi kan sudah SUP ya, sekarang energimu temukan dari para inspirator. Nah, pasti ya kita sebagai muslimah yang notabene emosionalnya lebih kuat gitu ya. Kita akan sering merasa baper, kita sering merasa down gitu ya, kita merasa kalau istilah sekarang mungkin kita merasa insecure gitu ya dengan diri kita sendiri gitu, padahal sebenarnya kita sendiri pun bisa menjadi motivasi gitu untuk diri kita sendiri, motivator untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita merasa seperti itu, kita harus bisa segera mengembalikan kondisi emosi kita menjadi stabil gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memiliki inspirator-inspirator yang memang itu benar-benar menjadi daya dorong atau motivator kita gitu.
Yang pertama banget ya tentunya Rasulullah ya, karena beliau adalah sebaik-baik teladan. Kita bisa melihat nih, kita bisa merenungkan, merefleksi kembali, apakah sampai detik ini kita sudah selama 24 jam itu sudah benar-benar mengamalkan sunnah gitu ya, mengamalkan sunnah dari Rasulullah gitu. Jangan padahal sebenarnya dalam sehari 24 jam itu dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu rangkaian sunnah dari Rasulullah itu sangat bisa kita lakukan gitu. Tapi ya kembali lagi, kita mau atau enggak. Dan kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai sebaik-baik teladan, sebagai uswatun hasanah kita atau enggak gitu. Atau justru malah kita menjadikan sosok-sosok lain gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin ya kayak artis misalnya atau penyanyi misalnya atau siapa gitu ya, yang itu justru membuat kecintaan kita kepada Rasulullah itu kayak menguap gitu ya. Kita tidak menjadikan Rasulullah itu benar-benar sebagai teladan, justru malah kayak artis-artis Korea misalnya yang lagi banyak digandrungi cewek-cewek misalnya atau opa-opa itulah, itu kan sekarang lagi hits yang itu ya. Gitu. Jangan sampai seperti itu karena kita sudah dikaruniai Allah gitu ya sebaik-baik teladan, yaitu Rasulullah. Kemudian orang tua. Nah, orang tua ini sebagai sumber keridhaan Allah gitu ya, karena kita sebagai tadi ya peran kita kan salah satunya sebagai seorang anak gitu ya. Kita orang tua diamanahi kita itu kan tentu juga ada tujuannya, dan kita juga harus bisa menjadi sebaik-baik amanah gitu ya. Amanah kan Allah mengamanahi kita, mengamanahi orang tua kita dengan diri kita nih gitu ya. Jadi kita harus menjadi sebaik-baik amanah untuk orang tua kita. Ya, caranya dengan berbakti. Kemudian yang selanjutnya tokoh inspiratif, tentu tokoh-tokoh misalnya Sahabiyah, kemudian sahabat Rasulullah yang bisa menginspirasi kita. Kemudian diri kita sendiri. Nah, tadi saya sebutkan ya, kadang kita minder gitu ya dengan diri kita sendiri karena bisa jadi kita belum mengenal diri kita dengan baik. Kita justru tadi waktu saya kasih PR membuat tulisan atau membuat list gitu ya, karakter diri, justru kita lebih banyak mengingat karakter negatif gitu. Meskipun memang itu ada gitu ya, tapi kita lebih fokusnya ke karakter negatif gitu. Padahal kita ada karakter positif yang itu bisa terus dikembangkan, terus ditambah, dan yang karakter negatif itu bisa kemudian kita hapus, kita hilangkan, dan menggantinya dengan karakter positif gitu. Karena ketika kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu punya potensi, kita memiliki karakter positif yang banyak gitu ya, kita akan bisa memotivasi diri kita sendiri itu dengan cepat gitu ya, ketika kita merasa down atau mungkin insecure dan lain sebagainya. Jadi kita bukan merasa berbangga diri ya, tapi kita menyadari gitu ya, menyadari oh sebenarnya saya itu punya potensi ini loh gitu. Saya tuh sisi positif saya ini loh gitu. Jadi kita tidak berlarut dengan hal yang negatif gitu, tapi kita masih punya nih sesuatu hal yang positif yang itu bisa membuat kita lebih produktif. Nah, next. Sebentar. R ya, yang terakhir dari rumus super ala super twin, yaitu raih prestasi emasmu. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat ya untuk orang lain, untuk manusia yang lainnya, untuk sesama makhluk. Nah, ini adalah salah satu prestasi terbaik kita di dunia, yaitu menjadi sebaik-baik manfaat. Meskipun tentu prestasi terbesar kita nanti yaitu kita meraih surganya Allah gitu, kita menjadi penghuni surga, itu kan impian kita semuanya ya. Nah, tapi ketika kita di dunia ini kita harus berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, yaitu dengan mengerahkan segenap potensi yang kita miliki, kemudian kita memaksimalkan peran yang kita miliki, peran yang saat ini baik itu di ranah publik maupun di ranah domestik itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan harapannya
peran-peran kita, kemudian potensi yang kita miliki itu bisa mendatangkan manfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus senantiasa tidak hanya niat yang lurus, tapi niat yang luas gitu, untuk memberikan manfaat ke orang lain. Misalnya nih, kalau misalnya nulis, mungkin ada teman-teman di sini yang suka nulis ya, tapi kayak merasa minder, tulisan saya masih jelek nih, tulisan saya masih kayak gini doang, apaan gitu kan misalnya. Itu kan sebenarnya kayak kita kurang percaya diri gitu ya. Padahal sebenarnya kita ada potensi nih, potensi yang positif loh gitu, bisa nulis. Terus bagaimana sih bisa meningkatkan itu ya? Kita kemudian menyadari, oh ini sesuatu yang positif, coba deh aku share misalnya, aku share ke media sosial misalnya. Itu tentu manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Bisa jadi loh orang mendapatkan hidayah dari tulisan yang kita tulis satu kalimat misalnya di media sosial. Itu kan akan memberikan dampak yang luas kan gitu. Tidak hanya kita simpan gitu tulisan-tulisan positif kita. Misalnya kayak gitu contoh sederhananya. Nah, bagaimana sih kita produktif dalam bingkai keberkahan? Kita tahu ya bahwa barokah itu adalah bertambahnya kebaikan atau ziyadatul khair. Jadi ketika produktif dalam keberkahan itu kita tidak hanya produktif itu bukan sok sibuk gitu ya, produktif yang enggak yang sok-sokan sibuk gitu, tapi kita melakukan aktivitas kita itu dalam rangka menggapai barokah, kemudian melakukan apapun itu kita niatkan sebagai ibadah. Kita bisa bagaimana sih ciri-cirinya gitu ya? Kita punya kebiasaan yang berbeda dengan orang biasa. Karena biasanya sih orang-orang yang luar biasa gitu ya, itu justru dia suka melakukan hal-hal yang tidak biasa, yang tidak disukai orang biasa. Gitu. Kemudian memiliki semangat belajar yang tinggi, menjadi seorang pembelajar sejati ya. Dia haus akan ilmu, terutama ilmu agama. Gitu. Tapi juga tetap mengupgrade ilmu-ilmu yang menunjang skill atau potensinya juga. Kemudian sangat menghargai waktu, tadi sudah sering disinggung ya, sehingga pantang untuk menyanyiakan, karena setiap detik adalah ibadah dan setiap detik adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan melakukan yang terbaik. Gitu. Kemudian memilih lingkungan yang baik dan mendorong pada ketaatan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa lingkungan itu akan sangat berpengaruh pada diri kita. Ketika kita saat ini mungkin berada di lingkungan yang baik, syukuri itu dan bertahanlah di sana. Tapi ketika saat ini kita berada di lingkungan yang mungkin kurang baik, jangan kemudian kita berubah menjadi kurang baik gitu ya. Tapi kita harus bisa membuat lingkungan itu menjadi baik. Jadi mindset-nya diubah gitu. Jangan kemudian kita yang terwarnai, tapi semoga kita yang bisa mewarnai. Saya jadi teringat kisah saya pribadi ya. Waktu awal-awal saya kerja di Jakarta gitu ya, dengan waktu itu masih tahun 2009 di mana muslimah berjilbab lebar, berjilbab syar'i gitu ya, pakai rok setiap hari itu tuh masih langka gitu di lingkungan kerja saya. Bahkan sampai ditanya oleh bos saya dipanggil gitu ya di ruangan pimpinan gitu, kamu kenapa sih setiap hari pakai pakai rok dan pakai jilbab lebar gitu, kamu aliran apa gitu, sampai ditanya seperti itu gitu. Bentar. Nah, apakah saya berpikir lingkungan kerja saya tidak baik? Oh, saya tidak cepat-cepat menilai seperti itu, tapi kemudian saya mencoba mengenal lingkungan itu. Oh, ternyata memang masih banyak yang belum paham gitu. Jadi oke, caranya begini, dan memang waktu itu tuh bersyukur ya, di tahun 2010 ke atas itu kita sudah mulai mengenal aneka hijab syar'i itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Saya masih merasakan tuh bagaimana saya dinilai aneh oleh lingkungan kerja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita tetap
berusaha istiqomah gitu ya. Saya setelah dipanggil oleh pimpinan saya itu sampai menangis saya di musola gitu. Kenapa kok sampai dinilai seperti ini gitu. Tapi ya itu tantangan gitu ya, tantangan sebagai seorang muslimah ketika harus beraktivitas di ranah publik gitu. Karena kita tidak bisa tidak bisa membatasi orang lain menilai kita harus gimana, tapi kita bisa memfilter, kita bisa membuat kita bisa membuat diri kita menanggapi itu dengan yang seperti apa gitu, yang baik gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu, saya sempat juga itulah dibilang aliran apalah, terus dibilang eksklusif lah dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya ternyata memang belum paham, akhirnya lambat laun mencoba untuk memahamkan gitu ya. Dan kita menunjukkan hal-hal yang positif gitu ya, bahwa oke, muslimah berjilbab syar'i, pakai rok terus gitu atau pakai gamis gitu, ya bisa loh menunjukkan ini hal yang positif gitu ya, bisa loh berprestasi misalnya gitu ya. Jadi kita tidak dipandang sebelah mata hanya dari luar gitu. Kita harus bisa menunjukkan hal-hal positif dari potensi yang kita miliki. Terus alhamdulillah sih akhirnya bisa diterima dengan baik juga gitu. Bahkan alhamdulillah banyak yang kemudian berhijab. Itulah maksudnya itu nyata ya, tantangan di lingkungan kita. Nggak selamanya loh, nanti misalnya ini mungkin banyak yang mahasiswi gitu ya, nggak selamanya loh kita akan berada di lingkungan yang sekitar kita itu berhijab. Kalau dulu saya di sekitar saya itu berhijab gitu ya, karena masih banyak gitu ya teman-teman yang nggak berhijab. Atau mungkin kalau yang sekarang masih banyak loh teman-teman kita meskipun dia sudah berhijab tapi sholatnya masih bolong-bolong misalnya kayak gitu. Dia masih mengeluarkan kata-kata yang kasar misalnya seperti itu. Meskipun kan banyak ya. Gitu. Terus itulah, kita tidak selamanya berada di lingkaran atau lingkungan yang baik. Tapi bagaimana ketika kita berada di zona yang tidak nyaman itu, mindset kita bukan keluar dari zona tidak nyaman itu, tapi kita membuat zona itu menjadi nyaman. Lingkungan itu menjadi baik. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya, ini sudah saya singgung juga di awal, kita harus bertanggung jawab 100% atas segala aktivitas. Ketika kita melakukan sesuatu dengan totalitas, maka juga hasilnya akan totalitas. Oke, nanti kita bisa diskusi. Ini closing statement. Kita tidak tahu amal mana yang Allah terima, tapi kita seharusnya tahu bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas amal-amal kita. Jatah waktu dalam sehari sama-sama 24 jam, tapi jatah hidup di dunia masih rahasia. Semoga malaikat raqib lebih sibuk mengabadikan aneka amal kebaikan kita dalam laporan hariannya. Mungkin itu dari Super Twin. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, nanti kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Mbak Eka dan Mbak Rama. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita mau dokumentasi dulu ya teman-teman. Mohon untuk menyalakan kameranya kepada panitia yang bertugas. Dipersilahkan untuk mendokumentasikan ya. Ini belum terlihat menyalakan kameranya. Silakan kepada teman-teman untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan dokumentasi. Ya, silakan Mbak Wita atau Mbak Lala nih? Mbak Wita ya? Iya. Ya. Silakan dihitung aja Mbak Miftah. Oh, siap. Sudah siap ya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya ya Mbak. Ada 2 slide kan? Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Diah Rahmawati. Tadi kan kita sudah sedikit mendengar tentang twin planner ya teman-teman. Apa sih twin planner itu? Planner katanya sebuah planner yang beda dari yang lainnya. Nah, bagaimana tentang twin planner ini? Isinya apa aja? Apa sih yang membedakan dengan planner-planner lainnya? Sudah ada nih Mbak Diah yang akan berbagi kisahnya, berbagi manfaat tentang twin planner ini kepada teman-teman semua.
Coba saya mau sapa Mbak Diah dulu. Halo, Assalamualaikum Mbak Diah, sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Diah belum dijadikan co-host ya? Iya. Silakan Mbak Diah untuk menyampaikan, atau mungkin nanti sharingnya bisa dari kami atau dari Mbak Diah langsung. Untuk videonya minta tolong dari teman-teman ya. Oh iya. PowerPoint saya. Oke. Ya silakan kepada Mbak Diah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Sebentar, saya mau share. Mungkin tadi udah sempat disinggung sedikit-sedikit mengenai The Twin Planner. Oke. Perkenalkan, saya Diah Rahmawati. Saya Project Leader The Twin Planner 2.0. Ini alhamdulillah The Twin Planner 2.0 ini hadir bersama teman-teman semuanya, bersama teman-teman semuanya di sini. Memperkenalkan diri. Ini langsung ke videonya dulu aja, Mbak. Mau minta tolong dulu ya. Baik, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Izin saya share screen. The Twin Planner 2.0 hadir kembali menemani produktivitasmu agar selalu dalam keberkahan. That's the power of remembering Allah. The Twin Planner adalah buku organizer aktivitas muslimah yang berisi materi inspiratif dan tracker produktif. Umumnya, planner membantu kita mengatur visi, target, to-do list, ataupun deadline. Namun, ada satu hal yang sangat penting bagi seorang muslimah yang tidak ada di dalamnya. Poin itu bernama keberkahan. Untuk itulah, Twin Planner hadir memadukan keberkahan dengan produktivitas dalam setiap aktivitasmu. Kali ini, The Twin Planner hadir dengan tema 4 musim, di mana setiap musim memberikan suasana yang berbeda. Kamu bisa memilih cover winter yang kalem dan deep, cover spring yang cantik dan soft, cover summer yang ceria dan fresh, atau cover autumn dengan tone yang hangat. Di halaman awal akan ada kolom biodata, lalu kamu akan bertemu dengan si kembar Alifa dan Fatiha, ikon muslimah yang akan menemani perjalananmu menuju keberkahan. And then the journey begin. Tentukan tujuanmu dengan jelas dalam segmen My Goal Tracker, dan pastikan juga kamu tulis doa dan harapanmu dalam kolom Hope and Pray. Selanjutnya, kita bisa menulis judul buku apa saja yang sudah dibaca selama setahun di kolom My Bookshelf. Dan di bagian My Period Tracker, kamu bebas menandai dengan garis, lingkaran, centang, atau bentuk lain untuk jadwal menstruasimu. Oh ya, selain ada quote-quote yang majleb, kita juga bakal dapetin suplemen materi dan kisah mini ala Alifa dan Fatiha loh. Mulai dari menjawab telepon Allah, pesan rahasia Al-Quran, gimana ngerubah musibah jadi hamdalah, hingga pembahasan seputar skincare, hidup minimalis, FOMO atau Fear of Missing Out, dan masih banyak lagi.
Yang baru di The Twin Planner kali ini adalah to-do list yang sekarang dirancang untuk mencatat kegiatan selama seminggu. Harapannya, kamu bisa lebih fokus dan gak ribet ngisinya. Kamu bisa isi kegiatan kamu, mau kemana, mau ngapain aja. Dan tak lupa di bagian bawah ada kolom catatan untuk mencatat hal-hal penting. Habit tracker membantumu selalu konsisten dengan apa yang kamu ingin kerjakan, entah itu kebiasaan serius maupun hal-hal simpel. Karena hari-hari yang dijalani tidak pernah sama, kamu bisa mewarnai mood tracker sesuai dengan emosi atau mood kamu. Kalau udah penuh, kita jadi tahu bahwa hidup ini berwarna-warni dan lebih indah. Dan yang tak kalah penting, water tracker. Di sini, kamu bisa evaluasi apakah kebutuhan minum harianmu sudah cukup atau masih kurang. Mutaba'ah Yaumiyah siap membantu mendisiplinkan ibadahmu. Apalagi dengan desain kecenya kali ini, bikin kita ngisinya makin asyik. Ada tracker baru nih di The Twin Planner, yaitu Sholat Tracker. Harapannya agar kamu memberikan perhatian yang lebih pada aktivitas sholat sebagai salah satu sumber keberkahan. Quran Tracker membuat interaksimu dengan Al-Quran menjadi lebih terprogram. Motivasi untuk berhaji masih terus digaungkan, mengajak kamu menabung dan mencatatnya di segmen Daily Saving for Pilgrimage. My Money Tracker hadir dengan desain yang lebih memudahkan untuk mengatur dan menganalisis keuanganmu. Selain fitur tadi, Twin Planner tetap menghadirkan fitur khasnya, yaitu Dotted Pages yang membebaskan kamu untuk berkreasi di halaman belakang planner ini, seperti brainstorming, bikin list sesuatu, gambar doodle, tempel stiker, dan lain sebagainya. Undated Planner tidak seperti jurnal pada umumnya. Di sini, kamu bisa mulai mengisinya kapan saja tanpa membuang kertas. Yang paling khas dari edisi kali ini adalah desainnya yang menggunakan watercolor style, yang sifatnya lembut dan menggambarkan kejujuran. Watercolor style juga memberi makna bahwa di tengah ketidaksempurnaan garisnya, dia tetap mampu memberikan keindahan. Baik, terima kasih atas pemuteran videonya. Video tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan The Twin Planner 2.0. Kenapa 2.0? Karena Twin Planner kali ini sebenarnya sudah edisi kedua ya. Oke. Nah, tahun ini adalah tahun keduanya The Twin Planner. Kalau tahun pertama dulu masih belum, mungkin masih temanya belum fokus gitu. Nah, ini kita sudah ada The Twin Planner 2.0 ini yang lebih bermakna, yang lebih berasa muslimah produktifnya. Nah, kenapa namanya The Twin? The Twin ini kami menggunakan icon dua gadis kembar, Alifah dan Fatihah, yang mempunyai makna pertama. Alif itu adalah huruf hijaiyah pertama, Fatihah surat dalam Al-Quran yang pertama. Harapannya, The Twin Planner, Alifah dan Fatihah merupakan sahabat pertama yang menemani pembiasaan aktivitas positif dan berproses menjadi lebih baik bagi seluruh muslimah. Nah, kenapa sih harus Twin Planner? Padahal planner-planner di luar sana tuh banyak banget dan ada yang lebih dahulu daripada The Twin Planner. Karena Twin Planner ini lebih istimewa gitu. Selain Twin tadi, Alifah dan Fatihah, kami menghadirkan kontributor utamanya yang Twin juga, Super Twin. Ya, seperti teman-teman ketahui tadi, Kak Etika sama Kak Norma adalah sosok muslimah yang produktif, inspiratif, kreatif gitu ya. Itu merepresentasikan The Twin, Alifah sama Fatihah ini tadi. Nah, kenapa harus ada Alifah dan Fatihah? Karena nantinya di dalam The Twin Planner ini tidak hanya menyajikan materi-materi saja, tapi diajak untuk mengikuti ceritanya Alifah sama Fatihah. Kenapa? Kalau di planner-planner yang lain itu materi-materi seakan rasanya tuh kayak digurui, dinasehati. Nah, kalau di The Twin Planner ini kita diajak seperti mendengar cerita sahabat gitu. Kalau ada yang cerita, curhat dan sebagainya, kita kan, oh ternyata seperti itu. Kita mengambil makna dari cerita sahabat kita itu, gitu. Jadi nggak ada kesan menggurui, tapi tetap ada maknanya, gitu.
Nah, yang spesial di Twin Planner ini adalah seperti yang disampaikan sama Norma sama Etika tadi, kita muslimah memang mempunyai waktu yang sama. Setiap orang punya waktu yang sama gitu ya. Nah, apakah kita bisa produktif atau apakah kita menyia-nyiakan waktu itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi produktif saja tidak cukup. Jadi ada yang namanya keberkahan. Kalau kita produktif saja, itu ya kita bisa produktif dengan karya, uang dan sebagainya. Tapi kalau nggak berkah, rasanya seperti kosong gitu. Nah, The Twin Planner ini kita membawa teman-teman untuk tetap dalam koridor keberkahan. Bagaimana Twin Planner ini membawanya? Yaitu dengan tracker-tracker yang spesial, yang berbeda dari planner-planner yang lain. Ada Mutabaah Yaumiyah, ada Sholat Tracker, Daily Saving for Pilgrimage ini yang nggak ada di planner-planner yang lain. Terus ada lembar komitmen, suplemen materi, ikut penyemangat gitu. Kalau Mutabaah Yaumiyah dan sholat tracker mungkin banyak ada di planner-planner yang lain. Cuman kita menekankan mereka dipisah ya. Sholat tracker sendiri, Mutabaah Yaumiyah sendiri. Karena kita menekankan sholat itu hal yang agama, yang penting bagi kehidupan seorang muslimah gitu. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Daily Saving for Pilgrimage ini kenapa spesial? Jamak yang kita ketahui kayak haji itu ya udah nanti kalau kita udah mampu gitu kan ya. Tapi padahal haji itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita lakukan gitu. Tapi kita belum memperjuangkannya. Nah, ini kita mendorong teman-teman untuk ayo kita nabung untuk haji karena memang haji itu kita butuh effort yang lebih ya untuk nabung, untuk waktu dan segalanya karena antriannya sudah cukup sangat panjang gitu. Kalau nggak nabung dari sekarang, kapan lagi? Syukur-syukur kalau kita bisa dapat kuota yang plus yang kita nggak harus nunggu sampai 25 tahun gitu. Nah, di sini ada suplemen materi dan lembar komitmen. Ini seperti disampaikan di video tadi, ada mengenai materi-materi tentang sholat, tentang Quran, reconnect to Quran, terus manajemen waktu, terus FOMO, ada hidup minimalis dan sebagainya. Ini yang dekat sekali dengan muslimah ya. Seperti ini ada yang beda lagi. Kalau di planner-planner yang lain itu kita pasti menemukan teknik-teknik manajemen waktu, bagaimana menjadi produktif dengan memanfaatkan waktu, yang ada teknik Pomodoro, ada teknik apa gitu kan. Nah, ternyata tanpa kita sadari sebenarnya Allah itu sudah menetapkan manajemen waktu yang terbaik untuk umat manusia, yaitu waktu sholat gitu. Ketika kita menempatkan kegiatan-kegiatan kita di antara waktu-waktu sholat, itu adalah manajemen terbaik gitu. Ketika lelah, capek bekerja, ada sholat duhur yang mengisi energi kita lagi. Itu yang mungkin tidak disadari oleh kita. Jadi kayak menjadikan sholat tepat waktu itu adalah suatu batasan-batasan gitu. Itu nanti bisa dilihat dibaca di suplemen materi di tiap bulannya. Jadi ada 12 suplemen materi nantinya. Terus ada lembar komitmennya. Jadi nggak hanya cuman materi aja, nggak hanya cerpen aja, tapi ada lembar komitmen bagaimana kita mengaplikasikan suplemen itu ke dalam diri kita gitu. Nah, kalau pembukanya itu pasti ada quote penyemangatnya. Jadi ketika kita memulai bulan baru, rasanya itu ada semangat baru. Seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya saya jelaskan sholat menjadi acuan segala aktivitasmu. Mungkin ini jadi jadi pengingat kita juga. Apakah sholat sunat kita masih bolong-bolong atau sholat wajib kita masih di akhir waktu seperti itu juga yang akan mempengaruhi keberkahan dalam kehidupan kita. Tuh. Nah, Mutabaah Yaumiyah ini siap membantu mendisiplinkan ibadahmu. Nah, nantinya ini juga ada di bonusnya juga. Nanti teman-teman bisa print sendiri Mutabaah Yaumiyah yang di print gede gitu, dipasang di kamar untuk diisi juga bisa. Jadi
ketika kayak dream board-nya sama etika tadi ya. Jadi kalau dipasang di kamar tuh kelihatan terus. Jadi oh, aku tuh belum lakuin ini gitu. Nah, suplemen materi dan lembar komitmen tadi ya, recharge your iman. Nah, ada mulai dari menjawab telepon Allah. Nah, Allah menelpon dengan apa nih? Nah, nanti baca aja di materinya. Ada pesan rahasia Al-Quran, terus ada bagaimana mengubah musibah jadi hamdalah, pembahasan seputar skincare pastinya ya, kalau perempuan tuh nggak bisa lepas dengan skincare. Terus ada hidup minimalis. Nah, ini untuk kita para perempuan yang mungkin masih suka belanja, boros dan sebagainya. Apakah itu berguna? Apakah itu kita butuhkan? Nanti kita evaluasi diri kita. Nah, ini yang FOMO, fear of missing out, yang sedang banyak sekali terjadi karena kita selama pandemi itu banyak berinteraksi dengan sosmed ya. FOMO ini menjadi penyakit tersendiri di kalangan muslimah gitu. Nah, ini daily saving for pilgrimage. Ya, karena ini rukun Islam yang kelima, rukun ya, yang harus kita kerjakan, bukan hanya untuk orang yang mampu. Bagaimana kita menjadi mampu kalau kita tidak berusaha untuk mampu gitu. Nah, The Twin Planner 2.0 ini hadir dengan tema 4 musim gitu. Kenapa sih milihnya 4 musim? Apa karena memang biar warnanya beda aja? Nggak cuma itu sih. Jadi musim maksudnya adalah di berbagai musim yang berbeda, kita menjalani waktu yang sama, tapi kita berjalan dengan keberkahan di setiap waktu itu. Terus musim-musim itu sebenarnya menampilkan karakter-karakter yang berbeda juga. Seperti kita, para muslimah itu kita punya karakter yang berbeda. Mungkin saya sama Etika itu beda. Etika yang energik dan sebagainya, saya yang melankoli dan sebagainya. Nah, itu kan ini 4 warna ini menggambar representasi dari karakter-karakter kita yang berbeda. Tapi kita sebenarnya menjalani hal-hal menjalani kehidupan, menjalani produktivitas yang memang menjalani waktu yang sama, yang produktivitasnya tergantung dari diri kita sendiri gitu kan ya. Sama-sama menuju kepada keberkahan. Nah, apapun musimnya, apapun keadaannya, The Twin Planner akan selalu menemani sahabat muslimah dalam kebaikan dan keberkahan. Tuh. Nah, untuk ini undated planner ya, banyak planner muslimah yang ada tanggalnya. Muslimah Planner 2021 gitu. Padahal kadang tengah-tengah kita tuh udah males ngisi gitu. Nah, nanti sisanya buat apa nanti? Nah, kalau ini kan kita undated, jadi bisa diisi kapan aja, mulainya bisa kapan aja, mau dimulai bulan Desember tanggal 1, atau dimulai saat semester dimulai, atau mulainya pada tahun baru Hijriyah misalkan. Itu kan setiap orang pasti punya kayak apa ya, hidayah untuk mengisinya itu masing-masing punya hidayah sendiri gitu. Nggak harus di awal tahun Masehi gitu kan. Nah, kebetulan aja ini The Twin Planner keluarnya menjelang tahun baru gitu. Tapi kita bisa mengisinya kapan aja. Nah, ini mungkin yang berbeda dengan planner-planner yang lain juga. Kalau planner itu pasti sudah ada template yang tracker-trackernya yang memang itu gitu. Tapi kalau di The Twin Planner, teman-teman bisa mengkreasikan. Jadi kalau mau ditempel stiker, mau digambar lagi, di belakang itu masih ada beberapa dotted page yang kalau mau nambah tracker masih bisa gitu. Jadi ini membebaskan teman-teman untuk berkreasi. Jadi ada orang yang memang menggunakan bullet journaling kayak Kak Etika sama Kak Norma ini. Dari dulu saya kenal waktu masih tahun 2009 ya. Saya kenal pertama Norma itu. Memang dia itu udah suka nulis, sudah suka bullet journaling gitu. Nah, tapi beda dengan saya. Saya itu malah lebih tertarik ke planner. Tapi kalau planner itu kayak kaku gitu. Jadi gimana sih kalau ini digabungin? Nah, ini ternyata ternyata bisa untuk digabungkan, dikolaborasikan antara planner dengan bullet journaling.
Nah, kualitas cetak premium. Ukurannya A5, enak untuk disimpan, digenggam. Terus jilid spiral besar yang bisa dibuka atau mau ditekuk lagi. Terus colorful ya. Terus hardcover. Nah, ini salah satu contoh cover spring. Isinya kertasnya tebal, jilid besar, dotted page, rounded corner yang tidak melukai, undated hardcover. Ini salah satu isi di Twin Planner. Ada suplemen diri di luar dari materi motivasi tadi. Di sini ada suplemen berupa buku sama YouTube yang bisa teman-teman ikuti untuk recharge ya gitu. Ada beberapa buku yang ini 3 buku ini memang kami gunakan untuk mengisi materi di sini. Itu buku-buku yang menurut kami berkualitas gitu. Jadi teman-teman bisa membacanya lebih lanjut lagi nantinya. Nah, quote-nya ada di ini. Oh ya, tema 4 musim itu tidak hanya di covernya aja, tapi di dalamnya juga ada. Jadi di dalamnya itu maksudnya di tampilan di awal bulan itu ada winter, spring, summer, sama autumn. Itu diposisikan pada bulan-bulan di mana di negara 4 musim sana itu misalkan di Desember itu winter sampai Maret. Nah, itu nanti bulan Desember, bulan ke-12 sama bulan 1 sampai 3 itu nanti temanya winter seperti itu. Tapi ini undated ya, boleh diisi kapan aja, cuman itu penempatan desainnya aja. Jadi kita bisa menikmati 4 musim itu walaupun kita nggak ke negaranya. Jadi dengan nuansa 4 musim tersebut gitu. Nah, ini contoh desain yang autumn ya. Kalau tadi contoh desain yang winter. Ini autumn. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Etika juga, sama kayaknya to-do list, mood tracker, water tracker, dan sebagainya. Ini untuk mingguan. Jadi tetap kita ada tracker untuk mingguan yang per hari, kegiatan sehari-hari gitu. Seperti itu. Nah, untuk kali ini, untuk pas launching ini, pre-order, itu beli 1, dapat 5. Apa aja tuh 5? Jadi dapat plannernya 1, terus dapat muslimah notebook. Kayak gini, kelihatan nggak ya? Muslimah notebook, terus ada 40 doa spesial khusus untuk muslimah, terus nanti ada printable page itu berupa happy coloring page sama habit tracker yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti bisa teman-teman print sendiri untuk ditempelkan di kamar. Kalau coloring page nanti teman-teman bisa nge-print terus langsung bisa diwarnai untuk healing gitu ya. Nah, ini salah satu bonusnya yaitu Muslimah Notebook. Pastinya ini bakalan berguna banget untuk teman-teman aktivis, teman-teman mau nyatet apapun bisa. Nah, ini isinya ada 4, yaitu line, ada dotted page, terus ada blank sama grid. Kenapa ada 4 tempatnya? Karena kita bisa menjajal untuk semuanya, menggunakan semuanya. Kalau di The Twin Planner-nya ini memang ada di belakang itu masih ada dotted page ya. Ada bonus dotted page juga di belakang. Ini buat mencatat, membuat tracker-tracker atau mau buat mind map dan sebagainya, itu lebih enak menggunakan dotted page gitu. Oke, terima kasih dari saya, cukup. Ya, terima kasih Mbak Dia untuk penjelasan Twin Planner-nya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah tahu rumus super dari Mbak Etika dan Mbak Norma, kemudian juga ada Twin Planner sebagai planner yang juga bisa yang bisa membuat kita produktif dalam keberkahan juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin tahu lebih lanjut,
tentang sprint planner ini seperti apa, kemudian bagaimana cara pemesanannya, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau langsung bisa on mic dan sebutkan namanya, teman-teman. Silahkan. Ya, Mbak Khalila nih, Khalila Ramadhani. Silakan Mbak Khalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa on cam karena jaringannya kurang bagus. Perkenalkan, nama saya Khalila Ramdhani, saya dari Himpas UIN Malang. Izin bertanya, bagaimana tips-tips dari kakak terkait supaya bisa istiqomah menjalankan planner yang telah kita rancang. Terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh Mbak Etika atau Mbak Norma, silakan. Kak Norma dulu. Oh, iya. Oke. Ya, saya sudah mulai bikin planner itu tuh sudah mulai suka itu sebenarnya sejak SMA. Tapi kemudian ketika kuliah itu jauh lebih tertata gitu. Jadi saya punya buku khusus, menyiapkan buku khusus untuk menyusun ya kayak to-do list, kemudian agenda pekanan, agenda bulanan, bahkan target-target tahunan kayak gitu. Nah, terus biar istiqomah itu ya kita menyesuaikan itu semua ya kayak tadi yang sudah Kak Tiko sampaikan tentang SMART kayak gitu. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan selain itu kita mengukur kemampuan diri kita kayak gitu. Jadi harapannya apa yang sudah kita buat, kita susun, kemudian ya itu kan rencana-rencana hidup kita gitu ya, dan yang pasti itu harus disesuaikan dengan kondisi kita gitu ya, kemampuan kita, limit kita itu sampai mana, itu kita harus mengenal. Makanya satu kunci utama sebelum kita menyusun planner itu kita mengenal diri kita sendiri, dan kita kita punya tanggung jawab penuh dengan apa yang sudah kita susun sebelumnya gitu. Di sebelah saya ada itu. Jadi tips konsisten itu kita bertanggung jawab penuh apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang terpenting kita sesuaikan dengan kondisi kita. Gitu. Ya mungkin ya karena kadang awal-awalnya semangat gitu, tapi kemudian jadi males-malesan. Jadi tanyakan kembali tujuan kita menyusun itu apa. Ya mungkin dilanjutkan ke Etika ya, ada panggilan dari sebelah. Iya, jadi menambahkan sedikit dari yang disampaikan Kak Norma. Jadi kalau saya sih kuncinya itu ada 3K gitu ya. K yang pertama itu adalah komitmen. Kita harus berkomitmen untuk tadi seperti yang telah kami sebutkan di materi juga, komitmen untuk bertanggung jawab dengan amanah yang telah kita lakukan, yang kita miliki. Kemudian kita komitmen untuk beribadah gitu ya. Kita komitmen untuk taat kepada Allah gitu. Yang kedua, setelah komitmen kita harus konsisten gitu. Konsisten ya, ketika kita sudah memulai, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu secara konsisten gitu, secara disiplin gitu. Karena kalau bukan kita yang disiplin terhadap diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu ya yang bisa membuat kita mengelola waktu 24 jam dengan baik kalau bukan kita sendiri, ya masa orang lain gitu yang mengatur hidup kita. Kita kan pada dasarnya nggak mau kan hidup kita diatur oleh orang lain gitu ya. Maka kita harus bertanggung jawab nih dengan hidup kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu adalah kompetisi gitu. Kita harus memiliki semangat untuk berkompetisi. Pertama, kita kompetisi dengan diri kita sendiri, diri kita yang negatif gitu ya. Makanya kita harus berusaha untuk meningkatkan tadi karakter-karakter positif kita gitu, agar kita menang gitu ya, menang dengan karakter positif kita. Kemudian yang kedua, kita berkompetisi dalam tanda kutip ini dengan orang lain gitu. Kita berkompetisinya tentu berfastabiqul khairat ya, dalam kebaikan. Mungkin itu tips dari kami. Mungkin Kak Diah ada tambahan? Cukup
kayaknya udah cukup banyak nih dari Atika sama Norma. Ya, sip. Terima Itu kasih. Kak. Ya, terima kasih Mbak Etika, Mbak Norma untuk jawabannya dan juga Kak Khalilah yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita ini penanya terakhir ya teman-teman karena waktunya juga sudah mepet, kepada Kak Baik Dinanti Islami, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Baik Dinanti Islami dari Himpas UGM. Saya mau bertanya terkait dengan poin-poin yang tadi sudah sangat dijelaskan dengan baik dan sangat memotivasi ya. Nah, sebenarnya saya itu tipikal orang yang membiarkan segala sesuatunya dengan prinsip let it flow seperti itu. Biarkan itu mengalir bukan berarti tanpa ada target, tapi tidak menekan diri kita untuk mencapai target tersebut kayak gitu, karena saya cenderung kecewa ketika target-target yang kemudian sudah saya tulis dan rapi itu tidak sesuai ekspektasi saya seperti itu. Nah, itu bagaimana ya cara agar menghindari hal-hal tersebut sehingga kita tetap konsisten kayak gitu, tetap mau menuliskan target-target kita dan tidak ada rasa khawatir apabila itu gagal kayak gitu. Terima kasih. Nanti mungkin bisa ditambahi Kak Etika ya, saya mencoba menjawab. Jadi ketika kita bikin target ya kita harus siap dengan segala hasilnya gitu ya. Itu Kak Baik ya. Nah, jadi ketika kita punya target tentu saja bukan temennya itu. Jadi ketika kita punya target ya kita hanya sebatas kita akan berusaha maksimal untuk mewujudkan target-target itu, mewujudkan impian-impian kita gitu ya. Tapi kemudian ranah ending atau hasil akhirnya itu adalah wilayah kerja Allah gitu ya. Jadi kita harus boleh sih kecewa, boleh sih kita sedih kayak gitu. Itu kan memang kita mempunyai hak untuk itu ya. Kita punya perasaan, kita punya emosi kayak gitu. Tapi kemudian ketika segala hal yang sudah kita rencanakan tapi kemudian kita merasa gagal, kita kemudian menghadapi sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah kita harapkan, ya sudah sepantasnya lah ya kita nggak masalah kayak gitu. Ya itu tadi ya, kita harus jadi pribadi yang siap sanggup kecewa gitu ya, sanggup kecewa atas apa yang sudah kita rencanakan yang itu berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan gitu. Ya jadi kayak kalau saya dulu ya, saya punya planner, misal saya punya rencana nikah di usia 24 tahun. Itu kenyataannya saya belum nikah tuh usia 24 tahun gitu. Apakah saya kecewa, apakah saya marah dengan hidup saya? Ya tentu mungkin ada ya rasa-rasa seperti itu gitu. Tapi kemudian kan saya, maksudnya istilahnya saya punya prinsip baik-baik rencana kita jauh lebih baik rencana Allah untuk kita gitu. Yaitu dikembalikan lagi sama niatan awal kita menyusun planner itu. Kita hanya sebatas merencanakan nih kayak gitu. Tapi kemudian wilayah itu jadi nyata atau enggak itu kan wilayah kerjanya Allah. Mungkin Mbak Etika bisa menambahi ya. Kan kamu mungkin udah sering kecewa ya dengan apa yang mungkin berbedalah sama kenyataan yang sudah kamu rencanakan sebelumnya. Iya. Sedikit menambahkan yang disampaikan Kak Norma gitu ya. Tadi mungkin Kak Norma lebih ke bagaimana sih kita mengedepankan husnuzon gitu ya kepada Allah gitu. Karena memang betul sekali dan itu harus karena kalau kaitannya dengan apa yang kita rencanakan dan rencana Allah itu jauh lebih baik dari rencana kita, itu kaitannya dengan iman kita gitu ya, iman kepada takdir Allah gitu. Dan ketika kita merasa kecewa ya mungkin awalan rasa kecewa itu wajar, tapi sebisa mungkin kita harus segera bangkit dari kekecewaan itu. Pertama kita mengedepankan husnuzon, yang kedua kita harus ikhlas gitu ya, ikhlas menerima takdir Allah, dan yang ketiga kita melakukan evaluasi. Kenapa sih kok apa yang kita rencanakan masih belum terwujud misalnya, apa yang kita rencanakan ada kegagalan nih. Bisa jadi memang faktor terbesar itu dari diri kita, ada something yang belum kita lakukan misalnya, ada kelalaian yang kita lakukan, atau mungkin justru keyakinan kita yang belum bulat gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan setelah semaksimal mungkin ya kita pasrahkan gitu ya, kita bertawakal gitu kepada Allah bahwa memang Allah lah yang bisa yang sebaik-baik menetapkan gitu.
Mungkin itu dari saya. Mungkin Kak Diah ada yang mau ditambahin? Oh ya, sedikit aja menambahkan. Kebetulan nih di Twin Planner ada satu bahasan mengenai ini ya. Bagaimana kalau kita kecewa dengan apa yang kita rencanakan ternyata kenyataannya itu jauh dari apa yang kita rencanakan gitu. Di materi ini ada satu judul yang gini, mengubah musibah menjadi hamdalah gitu. Ketika kita mendapatkan ujian, kalau kita mendapatkan kecewaan, itu ada empat macam orang gitu. Satu, orang yang berkeluh kesah. Terus kedua, ada orang yang bersabar. Ketiga, orang yang bersikap ridho. Dan keempat adalah orang yang bersyukur. Nah, kita menjadi mana? Menjadi orang di level yang mana gitu. Memang di dunia ini life is never flat gitu. Pasti ada naik turunnya, ada yang kekecewaan, ada kita kayak membandingkan dengan orang lain. Kok dia udah bisa mendapatkan apa sih? Misalkan kok etika udah S2 nih, kok aku belum kuliah S2 ya, kayak gitu. Itu bukan apa namanya? Bukan balapan gitu. Maksudnya kita membandingkan dengan orang lain pun bukan menjadi tolak ukur. Kita membandingkan dengan planner apa target-target kita pun mungkin itu tolak ukur, tapi kita bakalan kecewa kalau kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita terima gitu. Jadi bedanya dengan orang yang ridho dengan yang bersyukur itu adalah kalau yang ridho itu hatinya merasa tenang, kalau yang bersyukur itu selain merasa tenang, dia akan menghadapi hari-hari berikutnya itu dengan lebih baik. Setelah evaluasi seperti yang dikatakan etika tadi, dia akan menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi gitu. Nah, nanti dibaca aja di materinya mengubah musibah menjadi hamdalah di Twin Planner ya. Bagaimana menghadapi rasa kekecewaan itu dengan lebih baik. Untuk lebih jelasnya ada satu buku lagi, ada Seni Menikmati Ujian, malah promo. Nanti ada di suplemen diri itu banyak merenungkan bagaimana sih kita menikmati ada kekecewaan yang dari target-target kita itu, tapi menjadi cambukan agar kita terus maju gitu. Seperti itu. Cukup ya Mbak, baik Dinanti. Baik, jazakumullah khair, kathir. Terima kasih juga untuk Mbak Etika, Mbak Norma, dan Mbak Diah untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Ini terakhir dari saya nih untuk Mbak Diah atau Mbak Etika dan Mbak Norma. Kalau kita ingin memiliki atau pesen Twin Planner nih, gimana caranya? Karena luar biasa banget ya isinya, ada mutabaah yaumiyah, terus kita bisa sholat trackernya juga. Itu kan pasti menambah motivasi kita untuk semakin giat beribadah nih. Boleh dijawab Mbak Diah untuk pemesanannya gimana nih? Oke. Untuk the Twin Planner ini sebenarnya PO kedua kebetulan banget kalau dari penerbit dari kami itu habis, stoknya itu udah habis ya untuk PO kedua. Tapi kebetulan nih, alhamdulillah ada etika, ada Super Twin. Ini stoknya Super Twin masih cukup banyak untuk bisa teman-teman miliki the Twin Planner ini. Sebelum nanti ada kabar-kabar ada PO ketiga mungkin ya. Nanti bisa dipesan melalui Super Twin Shop, melalui etika. Harganya berapa? 99.000 untuk saat ini ya. Jadi kalau nanti mungkin PO ketiga atau setelah bulan Desember harganya bisa naik gitu. Atau mungkin Senin harga naik kayak iklan-iklan itu. Senin harga naik. Iya kayak iklan. Ya. Jadi bisa langsung ke Twin Shop ya, Super Twin Shop. Super Twin Shop ya. Jadi nanti teman-teman ya itu contoh bukunya ya Mbak Diah. Ya. Ini cover yang paling banyak dicari, Spring. Jadi teman-teman bisa langsung pesan aja ke Super Twin Shop ya. Kalau di Super Twin Shop kayaknya masih lengkap ya Tika ya covernya. Iya, kalau alhamdulillah tadi saya dapat ini ya tambahan stok gitu dari admin. Jadi masing-masing cover masih ada sekitar 30 pieces gitu. Jadi tapi memang PO itu hanya sampai hari ini, dan kalau bisa sih kalau mau pesan bisa ke saya tunggu sampai
jam 8 malam gitu ya, karena biasanya di atas jam 8 saya sudah nggak pegang handphone gitu. Tapi tetap ya, meskipun format order di atas jam 8, insya Allah masih bisa diproses besok. Tapi saya tunggu banget untuk PO-nya itu sampai malam ini. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin memiliki twin planner nih, bisa langsung WA, ada di kolom chat ya teman-teman, untuk kontak WA-nya, dan juga bisa lewat Super Twin Shop IG-nya. Hanya 99.000 untuk saat ini ya Mbak. Kalau harga normal itu 250.000. Nah, 150, jadi hemat 150.000. Ya, jadi hemat 51.000. Nah, lumayan kan buat jajan. Buat jajan, kita bisa dapat planner, dan juga ada bonusnya beberapa buku ya Mbak. Selain planner juga ada bonus-bonus lainnya. Ya, itu tadi. Nah, itu bonusnya. Nah, tuh bonusnya juga bagus-bagus banget. Untuk materinya insya Allah nanti di-share ya Mbak? Ya, nanti di-share di grup WhatsApp aja ya? Ya, boleh. Alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui bersama teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Etika, Mbak Norma, dan Mbak Diah hari ini bisa memberikan manfaat dan pahala untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan selama kami membawakan acara pada sore hari ini. Untuk teman-teman tetap ada di grup ya, karena sesi Cipaska ini ada 3 sesi nanti sampai tanggal 4 Desember 2021 dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Baiklah, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi sholli sadri, yassir amri, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semangka sesi berikutnya. Terima kasih. Jazakallahu khair, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Etika. Terima kasih.